Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Namun apabila kondisi kesehatannya ada masalah, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube hari ini yang ke-71. Renungan kita hari ini dari 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaran Elia hambanya. Tema renungan kita, apa yang disampaikan firman Tuhan pasti jadi. Saudaraku, Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang diucapkan, sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Tidak ada perkataan firman Tuhan yang berlalu dengan sia-sia. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Keluarga Raja Ahab harus menanggung akibat dari perbuatan jahatnya, dan penghukuman atas mereka sudah Tuhan sampaikan sebelumnya. Suatu ketika Isabel, istri Raja Ahab, sempat melakukan ancaman terhadap Elia sehingga Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun akhirnya hidup Isabel ini harus berakhir secara tragis seperti tertulis dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 10a demikian. Mayatnya dimakan anjing. Tepat seperti yang diucapkan oleh Elia, Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yesreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Seberapapun tinggi kedudukan dan sebesar harta kekayaan yang dimilikinya, orang tak akan mampu menghindarkan diri dari penghukuman Tuhan bila ia melakukan kejahatan, sebab Tuhan tidak memandang bulu dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat yang ke-7b demikian. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Alkitab menegaskan bahwa pelanggaran terhadap firman Tuhan selalu mendatangkan akibat yang mengerikan. Karena itu, kita tidak bisa main-main dengan dosa. Sekali Tuhan berfirman tentang hidup seseorang, itu pasti terjadi. Apa yang menimpa keluarga Ahab ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Jangan sekali-sekali kita menyepelekan firman Tuhan. Sekali firman Tuhan berfirman tentang suatu hal, cepat atau lambat, firman-Nya pasti akan digenapi. Tuhan pasti akan melaksanakan apa yang telah diucapkannya. Jika sampai hari ini kita belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, imani dan tetap pegang janji firman-Nya, sebagaimana Tuhan menasihati Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebagai ayat penutup, saya bacakan dari Yesaya 14 ayat yang ke-24 demikian. Sesungguhnya seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti jadi. Firman-Mu itu ya dan amin. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu, agar kami selalu menghormati dan menaati firman-Mu.
Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.